Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Purnomo dari kelas Antara. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester Antara tahun ajaran 2024-2025 Etika Bisnis. Berikut adalah soal UTS dari mata kuliah Etika Bisnis, yaitu transparansi informasi produk. Banyak perusahaan, terutama dalam industri makanan, kosmetik, dan kesehatan, belum sepenuhnya jujur dalam menyampaikan informasi produk mereka. Hal ini termasuk memberikan klaim berlebihan atau overklaim terkait manfaat produk, serta tidak mencantumkan bahan-bahan yang mungkin beresiko bagi kesehatan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis terkait kejujuran dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Dan di soal kami diarahkan untuk membaca artikel Dokter Estetika ungkap daftar skincare yang overklaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone, yang berisi membahas beberapa produk skincare yang diklaim berlebihan. Overklaim terkait manfaatnya dan bahan mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin yang jelas. Beberapa produk ini memberikan klaim yang tidak realistis, sehingga dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan kulit. Untuk soal pertama, pandangan terhadap praktik overklaim di industri skincare menurut saya adalah saya tidak setuju dengan praktek overklaim. Alasan utamanya adalah klaim berlebihan menyalahi prinsip kejujuran dan non-maleficence, tidak membahayakan dalam etika bisnis dan etika kesehatan. Perusahaan berkewajiban menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan sehingga konsumen bisa membuat keputusan yang aman dan rasional. Overklaim juga melanggar prinsip keadilan konsumen, fairness, karena menempatkan konsumen pada risiko tanpa informasi yang penuh. Artikel liputan 6 mencontohkan produk yang mengklaim berlebihan dan bahkan ditemukan mengandung hidroquinone atau bahaya yang berisiko jika tidak diawasi. Berikut adalah masalah etika bisnis yang muncul dan nilai atau prinsip yang diabaikan. Untuk masalah etika bisnis yang muncul adalah yang pertama, penipuan atau menyesatkan konsumen. Yang kedua, pengabaian keselamatan konsumen. Bila produk mengandung bahan berbahaya, hidroquinone, merkuri, retinoat tanpa pengawasan. Profit over responsibility. Prioritas keuntungan jangka pendek melebihi keselamatan dan kepatuhan hukum. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi pada bahan, dosis, dan izin edar. Dan untuk nilai atau prinsip yang diabaikan adalah kejujuran dan keterbukaan. Informasi produk harus akurat dan lengkap. Tanggung jawab. Produsen bertanggung jawab atas keamanan produk. Kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi aturan BPOM. Dampak terhadap konsumen, risiko keselamatan, iritasi, hiperpigmentasi, keracunan kronis, salah pengobatan sendiri, hilangnya kepercayaan dan beban ekonomi. Perawatan atau pengobatan. BPOM secara berkala menindak kosmetik berbahaya atau ilegal. Rekomendasi atau penyesuaian konkret untuk perusahaan skincare. Yang pertama, audit formulasi dan bahan. Lakukan uji keamanan, stabilisasi, iritasi, toksisitas, dan pastikan tidak ada bahan terlarang. Contoh, hidroquinone untuk kosmetik umum. Kemudian registrasi notifikasi BPOM sebelum edar. Lengkapi dokumen, lembar spesifikasi bahan, hasil uji laboratorium. Proses notifikasi atau registrasi ada melalui portal BPOM. Yang ketiga, klaim berbasis bukti. Hanya buat klaim yang didukung data klinis atau studi in vitro atau in vivo yang memadai. Tambahin penafian yang jelas jika hasil bervariasi antar individu. Labeling lengkap dan mudah dimengerti. Cantumkan semua bahan, INCI, NEMS, konsentrasi bila relevan. Cara pakai, peringatan, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi atau izin edar. Peraturan penandaan dan promosi BPOM menekankan hal ini. Yang kelima, quality system dan CPKB atau CPBB. Cara pembuatan kosmetik yang baik. Implementasikan standar mutu pabrik, dokumentasi batch, traceability, dan recall plan. Dan yang terakhir, monitoring pasca pasar. Sistem pelaporan efek samping, sampling internal, kerjasama dengan laboratorium independen.
Jadi, bagaimana penyesuaian ini dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan adalah karena langkah-langkah penyesuaian ini mengurangi risiko bahaya, meminimalkan klaim palsu, meningkatkan kepatuhan hukum, dan memperlihatkan komitmen etis sehingga reputasi dan kepercayaan konsumen meningkat. Peraturan kebijakan relevan di Indonesia dan bagaimana mematuhinya. Berikut adalah peraturan utama dan catatan kepatuhan. Surat edaran atau aturan terkait hidrokunion. BPOM menjelaskan pembatasan peredaran kosmetik yang mengandung hidrokunion atau dilarang terbatas untuk produk tertentu dan harus ada izin khusus. Tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, persyaratan keamanan manfaat mutu bahan kosmetik ada di Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. Tentang penandaan, promosi dan iklan kosmetik mengatur klaim atau iklan agar tidak menyesatkan. Ada di Peraturan BPOM Nomor 18 2024. Penarikan produk berbahaya, pencabutan izin edar. Ada di Peraturan Pengawasan dan Penindakan BPOM. Berikut adalah langkah perusahaan agar patuh. Yang pertama, registrasi atau notifikasi produk melalui sistem BPOM. Dengan dokumen lengkap, formulasi SDS, uji stabilitas, hasil uji keamanan bila diperlukan. Hindari bahan terlarang, patuhi batasan bahan aktif. Cek daftar bahan terlarang atau batasan di peraturan BPOM. Kemudian pastikan klaim didukung bukti, uji klaim, clinical evidence, dan simpan dokumentasi sebagai bukti saat audit. Sistem mutu dan CPKB. Bekerjasama dengan pabrik bersertifikat CPKB, audit supplier bahan baku. Label dan promosi sesuai per BPOM Nomor 18 Tahun 2024. Tidak membuat klaim penyembuhan atau obat kalau bukan produk obat. Siapkan prosedur pelaporan ADR dan recall bila ditemukan efek merugikan. Melakukan langkah-langkah ini membantu meminimalkan risiko penarikan produk dan sanksi hukum serta mengamankan konsumen. Yang kelima, outcome yang diharapkan jika perusahaan patuh etika dan regulasi. Jika perusahaan benar-benar menerapkan etika bisnis dan mematuhi regulasi, dampaknya akan terlihat pada beberapa area seperti kepercayaan konsumen meningkat karena transparansi bahan dan klaim yang jujur membuat konsumen lebih percaya dan loyal. Reputasi perusahaan membaik, brand lebih dihormati, risiko krisis, PR karena produk berbahaya menurun, pengurangan masalah kesehatan masyarakat. Lebih sedikit kasus iritasi atau kerusakan kulit akibat bahan berbahaya atau penggunaan yang salah. Stabilitas bisnis jangka panjang. Meski biaya kepatuhan mungkin lebih tinggi awalnya, perusahaan mengurangi kemungkinan denda penarikan dan litigasi. Dan yang terakhir, ekosistem industri lebih sehat. Praktik etis mendorong standar, kompetensi yang adil, dan inovasi yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.